Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, ada yang beda nih hari ini. Apa tuh Kak? Nah, yang beda itu hari ini kita gerejanya di rumah masing-masing. Ada tahu nggak kenapa? Aku tahu, Kenapa Kak? karena kita harus mengikuti imbauan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan dari rumah aja. Tujuannya supaya kita tidak terpapar virus yang belakangan ini lagi banyak nih dibicarain orang-orang. Apa itu Kak? Virus corona. Kak yakin adik-adik udah pada tahu. Oleh sebab itu, kakak Albang di sini bikin video ini supaya kita tetap bisa sekolah minggu walaupun dari rumah masing-masing. Bener nggak Kak? Iya betul. Nah, Oke. walaupun tetap dari rumah, kita harus tetap sukacita nih. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau dengar dulu nih lagu yang akan dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu. Kita nyanyikan sama-sama ya. Judulnya adalah Sukacita di Hatiku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa buat penyertaan-Mu sampai pada hari ini kami masih dalam keadaan sehat ya Bapa. Ya Bapa, Engkau tahu apa yang terjadi di tengah-tengah kami sampai pada saat ini. Kiranya Engkau yang memberkati kami ya Tuhan, memberikan kami kesehatan buat kami, keluarga kami dimanapun mereka berada. Dan Tuhan, kami juga mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah hati dan pikiran kami. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah berdoa bersama kami Kak. Sekarang kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Udah disiapin belum Alkitabnya? Nah, kita mau baca sama-sama firman Tuhan hari ini yang diambil dari Filipi 4 ayat 4 sampai 6. Ya, coba kita buka sama-sama Alkitabnya ya. Filipi 4 ayat 4 sampai 6. Udah ketemu? Udah, kalau udah ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, adik-adik, itu firman Tuhan yang kita baca dari Filipi 4 ayat 4 sampai 6. Tadi kita sudah menyanyikan lagu tentang sukacita. Terus firman Tuhan yang tadi kita baca juga mengatakan bahwa kita harus bersukacita. Sekarang kakak mau tanya nih, siapa di sini yang tahu apa sih itu sukacita? Ayo coba. Nah, kalau udah tahu apa itu sukacita, kamu tanya lagi nih, siapa di sini yang pernah merasakan sukacita? Wah, pasti semuanya pernah ya merasakan sukacita. Kapan tuh kira-kira kalian ngerasain sukacita itu? Ayo, kapan? Waktu dapat nilai bagus ya? Iya, pasti ya, kalau dapat nilai bagus kita bersukacita. Oh, waktu dikasih hadiah sama mama papa ya? Itu juga pasti bersukacita. Oh, kakak tahu, waktu kalian dikasih izin untuk main sama teman-teman, itu juga pasti buat kalian sukacita kan? Wah, ternyata banyak ya hal yang membuat kalian atau kita merasakan sukacita. Nah, tahu nggak adik-adik, ketika Paulus menuliskan apa yang tadi kita baca di Filipi 4 ayat 4 sampai 6 itu, Paulus ternyata sedang berada di dalam penjara adik-adik. Nih, Paulus lagi ada di dalam penjara. Paulus lagi ada di dalam penjara. Tapi Paulus tidak lantas menjadi sedih, lantas menjadi diam saja karena dia ada di dalam penjara. Tetapi dia tetap
bersemangat untuk menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik, dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, Paulus mengingatkan kita untuk bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Senantiasa berarti selalu. Nah, kalau selalu berarti gimana tuh? Apakah waktu kita senang? Atau waktu kita sedih? Oh, ternyata kalau selalu berarti dalam keadaan apapun, mau senang, mau sedih, mau lagi takut, kita tetap harus ingat bahwa kita harus bersukacita di dalam Tuhan, bukan hanya ketika kita mendapatkan atau melakukan apa yang kita sukai saja. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa sih kita harus bersukacita? Coba ada yang tahu gak? Kenapa kita harus bersukacita? Kenapa? Ayo, kenapa? Yang pertama, kenapa kita harus bersukacita adalah karena ini. Karena apa ya ini? Gambar apa nih? Salib, betul. Karena kita telah ditebus oleh Yesus dan kita telah diselamatkan dengan kematiannya di kayu salib. Yesus telah mengalahkan dosa dan maut. Tuhan Yesus yang akan senantiasa menyertai kita dan memberi yang terbaik untuk kita. Oleh sebab itu, kita harus percaya kepadanya dan kita harus senantiasa bersukacita. Yang kedua, kenapa kita harus bersukacita? Adalah karena salah satu ayat nih, karena seperti salah satu ayat yang tertulis di Alkitab. Kita mau baca sama-sama ya. Nih ayatnya. Coba, pasti udah pada familiar. Ayat yang tertulis di Amsal 17 ayat 22. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ketika kalian merasakan rintangan saat berbuat baik, saat melakukan firman Tuhan, Tuhan kasih obat loh buat kalian. Apakah obatnya? Apa coba? Ya itu tadi yang kita baca, yaitu rasa sukacita yang ada di dalam hati kita yang berasal dari Tuhan, adik-adik. Tapi gimana kak caranya supaya kita bisa terus bersukacita? Kalau lagi ada hal-hal yang sedih, atau kalau ada hal yang gak kita suka tapi harus kita lakuin, atau kalau ada yang bikin kita takut, masa kita harus tetap bersukacita? Nah, adik-adik, yang dimaksud dengan bersukacita di sini bukan berarti kita harus terus tertawa, harus terus senyum-senyum sepanjang waktu. Gak gitu juga ya adik-adik, nanti kita disangka orang gila. Tapi maksudnya adalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa tetap merasakan damai sejahtera dan sukacita yang berasal dari Tuhan yang ada dan diam di dalam hati kita. Caranya, kita mau belajar nih caranya. Ada 3 caranya. Yang pertama, ini cara pertama. Nah, ini gambar apa nih? Ya, kita diminta untuk berdoa. Kita minta kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Contohnya gimana, Kak? Contohnya, kalau misalnya nih, kita mau ujian, tapi kita udah belajar. Tapi sebenarnya dalam hati kita masih merasakan takut. Aduh, nanti gimana ya kalau nggak bisa jawab soal ujiannya? Nah, Tuhan minta kita untuk berdoa. Terus kalau misalnya lagi di rumah sendirian, atau enggak cuma sama abang doang, atau sama kakak doang, terus ternyata hujan deras dan mati lampu. Wah, pasti kita takut ya. Tapi kita juga bisa berdoa, minta perlindungan dari Tuhan. Jadi jangan lupa untuk senantiasa berdoa. Nah, cara yang kedua, kita mau baca nih gimana cara yang kedua. Coba kita baca sama-sama. Terima kasih Yesus, yaitu kita diminta untuk senantiasa tetap mengucap syukur dalam segala hal. Kita harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk apa yang sudah kita terima. Maksudnya gimana tuh Kak? Contohnya, kalau misalkan kita lihat nih, sepatu teman kita lebih bagus daripada punya kita, terus kita jadi merasa
ah punya aku jelek, punya temen aku lebih bagus, terus kita jadi merasa sedih. Gak boleh gitu ya adik-adik, tapi kita tetap harus mengucap syukur untuk apa yang kita miliki. Jangan sampai karena melihat milik orang lain lebih bagus, kita jadi kehilangan sukacita di dalam hati kita. Itu contohnya. Nah, sekarang yang ketiga, langkah yang ketiga yang harus kita lakukan, yaitu ini dia. Nih, apakah ini? Kita diminta untuk tetap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dalam segala permasalahan yang kita hadapi. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak saat ini nih. Ketika kita nggak boleh keluar rumah, wah pasti adik-adik udah pada pengen main sama teman-temannya di luar ya, udah pengen jalan-jalan, udah pengen ke sekolah, tapi ternyata kita tidak bisa melakukan hal itu. Kita diminta untuk tetap tinggal di dalam rumah, nggak boleh main keluar, nggak boleh jalan-jalan dulu untuk sementara waktu. Jangan sampai hal itu membuat kita jadi bersedih, jadi kehilangan sukacita dan marah-marah di dalam rumah. Tetapi yang harus kita lakukan adalah untuk tetap menjaga sukacita itu, untuk tetap membuat sukacita itu ada di dalam hati kita, yaitu dengan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kita bisa menyanyikan lagu-lagu yang membuat kita bersemangat dan bersukacita. Contohnya apa? Tadi tuh lagu yang kita nyanyiin di awal adalah Sukacita di Hatiku, atau bisa juga lagu sekolah minggu yang lain. Pasti kalian tahu kan? Ada Happy Ya Yaya, ada apa lagi ya? Dari Terbit Matahari. Wah, banyak. Salah satunya kita juga mau nyanyikan nih lagu yang mungkin kalian udah ada yang tahu. Tapi kalau misalkan belum tahu, yuk kita belajar lagu ini sama-sama. Lagunya tentang bersukacita juga. Bersukacitalah di dalam Tuhan, ucapkan syukur dalam tiap keadaan. Jangan risaukan soal apapun juga, nyatakan permohonanmu dalam doa, kemanapun kau melangkah. Haleluya, nyanyikan kidung yang indah. Haleluya, terangi dunia dengan cinta kasih murni. Bersukacitalah senantiasa. Gimana adik-adik? Udah bisa belum lagunya? Kalau belum bisa, nggak apa-apa. Kalian belajar lagi ya nanti setelah ini. Selain lagu tadi, Kakak juga mau ngasih tahu nih ayat yang harus kalian ingat. Ingat-ingat ya ayat ini, kita baca sama-sama di Filipi 4 ayat 4. Buka lagi lah kitabnya. Filipi 4 ayat 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Pendek kan? Jadi harusnya kalian bisa ingat ya. Untuk menutup pengajaran kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Ayo semuanya lipat tangannya. Tutup matanya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan kalau pada hari ini kami anak-anak-Mu masih diberi kesempatan untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Walaupun kondisi kami berbeda dengan hari-hari minggu biasanya, tapi biarlah apa yang kami lakukan ini tetap menjadi persembahan yang harum untuk kemuliaan nama-Mu dan tetap membawa sukacita untuk kami semua ya Tuhan. Tuhan, bantulah kami anak-anak sekolah minggu ya Tuhan untuk terus melakukan firman-Mu dimanapun kami berada, dan bantulah kami untuk terus memiliki sukacita itu di dalam hati kami ya Tuhan. Tuhan, di atas semuanya itu ampuni setiap dosa dan kesalahan kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap bersukacita dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik.